Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizul Fadli, Office 6NG, Dinsos Kabupaten Aceh Barat Daya. Di video tutorial kali ini saya coba ngejelasin sedikit tentang tata cara entry usulan di TKS baru ya. Seperti yang sudah dijelaskan di bulan November kemarin pas acara BIMTEK. Jadi sekarang memang tata caranya berubah ya. Kita udah jadi lebih simpel, nggak pakai aplikasi 6NG offline lagi kayak kemarin, nggak terlalu banyak variabelnya lagi, tapi cukup lewat form Excel. Nanti ada formatnya, saya share di grup. Sekarang langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya saya jelasin sedikit, mengulang saja ya tentang DTKS terbaru, kebijakan terbaru. Jadi DTKS itu sekarang adalah data induk yang berisi data pemerlu, pelayanan kesos, penerima bansos, dan pemberdayaan sosial serta pengisi sumber kesejahteraan sosial. Jadi tidak bisa dikatakan data kemiskinan lagi ya. DTKS bukan data kemiskinan, tapi adalah data induk untuk pemerlu layanan kesos dan bansos gitu ya. Juga di DTKS sekarang sudah variabelnya sudah berubah. Kalau dulu kita memverifikasi atau usulan baru itu di TKS per ruta, tapi sekarang jadi lebih simpel, cukup per individu ya. Cukup per individu, nanti berisi cuman variabel variabel cuman nama, nik, tempat lahir, seperti itu nanti di formulir sendiri. Langsung saja kita mulai. Ini format usulannya ya, sudah saya bikin per kecamatan, nanti diambil saja, saya share di grup menurut kecamatan masing-masing. Ini saya contohkan untuk kecamatan Babarot. Nah, ini formatnya. Jadi tolong dicatat betul-betul ya. Jangan pernah merubah format yang telah ditentukan. Jangan dikurangi, jangan ditambah, jangan diedit, tapi cukup di entry saja sesuai variabel yang diminta ya. Oh ya, juga yang perlu diingat, usahakan pakai Office-nya yang 2010 ke atas, jangan 2010 ke bawah atau 2007, karena kalau yang pakai 2007 itu udah nggak bisa ya. Nanti datanya pasti ditolak sama sistem. Jadi harus pakai 2010 ke atas, 2016, 2019 atau 2020. Nah, ini langsung saja, ini formatnya. Ini untuk usul data baru ya, yang sama sekali belum masuk ke DTKS yang diusul. Jadi ini formatnya, kita pakai data validasi ya, sudah disiapkan ini datanya, nggak usah dibapain lagi. Ini udah menurut kecamatan masing-masing, jadi cukup diisi di sheet ini saja, di sheet data. Ini saya contohkan ya, satu nik. Nah, ini saya bilang tadi, formatnya jangan diubah-ubah. Ini udah tag semua, udah kita set dari sananya, udah tag semua. Ini kolom pertama nik ya, nik di entry saja ini, dan jangan pakai tanda koma di atas seperti ini ya, itu pasti ditolak. Jadi langsung aja, nggak usah pakai tanda koma. Misalnya ini saya contohkan, saya usul satu ya, saya usulkan ini niknya. Nah, 16 ya, 16 biji niknya. Terus di program bansos ini pilihannya adalah non bansos ya, non bansos semua, jangan PKB, PNDBSD. Ini lain, nanti kita jelaskan. Jadi non bansos. Terus ini nomor KK juga 16 digit ya. Ini saya contohkan saja. Nama misalnya Muhammad, pakai huruf kapital lebih bagus ya. Tempat lahir Babarot. Nah, di tanggal lahir ini coba diperhatikan, formatnya ini udah di set date ya, tanggal lahir. Jadi kita ngikutin format udah di set, jadi tanggal dulu, bulan, baru tahun. Jadi bukan tanggal bulan tahun, tapi bulan tanggal tahun ya. Ini contohnya 31, misalnya tanggal 31 bulan 2 tahun 1960. Nah, ini kan keluar, ini nggak bisa, hasilnya salah.
ya. Terus nama ibu kandung isi aja, ini saya contohkan aja. Jenis kelamin tinggal dipilih, disediakan di jenis pekerjaannya, ini sudah ada pilihannya, dipilih saja apa, misalnya ini status kawin, belum kawin, alamat ditulis desanya ya, desa, alamat sesuai KTP atau KK, RT RW kosong aja karena kita di Aceh nggak ada RT RW, kosongkan aja langsung ke provinsi. Terus kecamatan, Babarot, desa, misalnya gini aja misalnya. Udah gini aja. Jadi selanjutnya ini diisi yang perlu ditambahkan diusul. Nah kalau udah siap isi ini seperti biasa, nanti bisa langsung datanya bisa langsung antar ke kami ke dinas sosial atau kirim ke email yang emailnya ada di grup di WA ya, dilihat aja ada di WA. Oke, sekian aja untuk cara penambahan usulan data baru.